Shalom, bertemu kembali di program Baca Alkitab dalam 3 tahun. Dalam kesempatan ini kita akan melihat dan belajar bersama dari Yeremia pasal 2. Secara ringkas Yeremia pasal 2 menceritakan pesan Tuhan melalui Yeremia kepada umat Israel karena kemurtadan dan kejahatan mereka terhadap Tuhan. Garis besar Yeremia pasal 2 ayat 1-8. Kemurtadan Yerusalem. Firman Tuhan kepada Yerusalem melalui Yeremia. Tuhan mengingat kasih mula-mula bangsa Israel. Pada mulanya mereka digambarkan sebagai pengantin yang mencintai mempelainya. Mereka bangsa yang kudus bagi Tuhan. Mereka yang telah dituntun keluar dari tanah Mesir, yang dipimpin di padang gurun yang tandus dibawa ke tanah yang subur. Tetapi sekarang mereka telah meninggalkan Allah dan mengikut dewa kesia-siaan. Dan para imam tidak lagi bertanya di mana Tuhan. Para penguasa memberontak kepada Tuhan dan para nabi bernubuat demi Baal. Ayat 9-13, Tuhan menentang umatnya. Tuhan berfirman kepada umat Israel dengan mengemukakan perkaranya kepada anak cucu mereka. Tuhan meminta mereka untuk melihat ke pulau Siprus di sebelah barat, ke timur ke tanah Kedar. Mereka akan melihat tidak ada bangsa manapun yang pernah menggantikan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah. Tetapi umat Israel menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan langit bergoncang, karena 2 kali mereka telah melakukan dosa. Mereka meninggalkan Tuhan dan mereka menggali kolam yang bocor yang tidak dapat menampung air. Ayat 14-19. Akibat ketidaksetiaan Israel. Orang Israel bukanlah hamba dan mereka tidak dilahirkan sebagai hamba. Tetapi mereka dikejar musuh karena dosa mereka lah yang membuat mereka demikian. Yakni mereka meninggalkan Tuhan. Kejahatan mereka akan menghukum mereka dan mereka akan tersiksa karena meninggalkan Tuhan. Ayat 20-25, Israel tidak mau menyembah Tuhan. Dari dahulu kala umat Israel tidak setia dan tidak menyembah Tuhan. Bahkan di setiap bukit yang menjulang dan di bawah pokok yang rimbun mereka menyembah dewa kesia-siaan. Tuhan telah membuat mereka tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, tetapi mereka telah berubah menjadi pohon yang berbau busuk dan pohon anggur liar. Walaupun mereka membersihkan diri dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun kesalahan mereka tetap ada di depan mata Tuhan. Ayat 26-37, Israel dihukum. Seperti malunya pencuri yang kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imam dan nabinya yang menyembah dewa-dewa dan yang murtad. Sehingga Tuhan membawa mereka ke pengadilan. Mereka juga akan dikecewakan oleh Mesir sebagaimana mereka dikecewakan oleh Asyur. Mereka akan meninggalkan Mesir dengan kepala tertunduk karena kecewa dan malu. Karena Tuhan telah menolak orang yang umat Israel harapkan dan mereka tidak akan mendapat keuntungan daripadanya. Kesimpulan untuk kita semuanya. Tuhan mengingat kasih mula-mula bangsa Israel. Pada mulanya mereka digambarkan sebagai pengantin yang mencintai mempelainya. Mereka mencintai Tuhan. Mereka bangsa yang kudus bagi Tuhan. Tetapi sekarang mereka telah meninggalkan Allah dan mengikuti dewa kesia-siaan. Dan para imam tidak lagi bertanya di mana Tuhan. Para penguasa memberontak kepada Tuhan dan para nabi bernubuat demi Baal. Sehingga Tuhan membawa mereka ke pengadilan dan mereka akan tersiksa karena meninggalkan Tuhan. Seperti malunya pencuri yang kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel. Penerapan untuk kita semuanya. Mari tetaplah pelihara kasih mula-mula kita kepada Tuhan supaya kita berkenan kepadanya. Dan jangan membanggakan diri dari perbuatan dosa, tetapi bertobatlah dan akui dosa, maka Tuhan akan mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9-10. Demikianlah Yeremia pasal 2. Tuhan Yesus memberkati.